Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yuandika dengan NPM 220830100066. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar Internet of Things. Yang pertama adalah sejarah Internet of Things. Sejarah Internet of Things sendiri dimulai dari pertama kali konsep electromagnetic telegraph ditemukan pada tahun 1832. Telegraph dapat melakukan direct communication di antara dua device telegraf melalui sinyal elektrikal. Namun, bisa dibilang juga IoT dimulai ketika internet pertama kali ditemukan di akhir tahun 1960-an. Internet sendiri merupakan komponen penting dari IoT. Dimulai sebagai bagian dari DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1962 dan berkembang menjadi ARPANET pada tahun 1969. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, ide menambahkan sensor dan kecerdasan ke objek dasar mulai dibahas. Akan tetapi kemajuannya masih tergolong lambat sebab teknologi yang masih belum siap. IoT pertama ditemukan pada awal 1980-an di Carnegie Mellon University. Sekelompok mahasiswa dari universitas tersebut menciptakan cara agar mesin penjual Coca-Cola di kampus mereka dapat melaporkan isinya melalui jaringan, supaya mereka tidak perlu berjalan dan kecewa apabila stok Coca-Cola habis. Mereka memasang saklar mikro ke dalam mesin, kemudian menggunakan web pemrograman yang dapat melaporkan banyak kaleng yang tersedia dan apakah masih dingin. Berikutnya, pada akhir abad ke-20, tepatnya pada tahun 1999, Kevin Ashton menggunakan kata The Internet of Things untuk pertama kalinya. Ashton melakukan presentasi untuk perusahaan Procter & Gamble di mana dia menjelaskan IoT sebagai teknologi yang mengkoneksikan banyak device dengan bantuan RFID tags untuk supply chain management. Kevin Ashton sendiri merupakan Direktur Eksekutif Lab Auto ID di MTT. Kevin Ashton percaya bahwa Radio Frequency Identification atau RFID adalah prasyarat untuk Internet of Things. Dia menyimpulkan jika semua perangkat diberi tag, komputer dapat mengelola, melacak, dan dapat melakukan inventaris. Sampai saat ini, RFID memiliki berbagai teknologi seperti watermarking digital, barcode, dan kode QR. Yang cukup menarik, Ashton menggunakan judul internet pada presentasinya untuk menarik perhatian para audiens karena internet pada saat itu merupakan salah satu topik yang sedang trending. Ide Ashton menggunakan RFID tags pada saat itu berbeda dengan teknologi saat ini yang menggunakan IP-based IoT. Terobosan Ashton ini memainkan peran penting dalam sejarah internet serta perkembangan teknologi secara keseluruhan. Pada awal abad ke-21, istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas oleh media, seperti The Guardian, Forbes, dan Boston Globe mulai sering menyebutkannya. Selanjutnya, pada tahun 2008, diadakan konferensi internasional pertama tentang Internet of Things di Swiss, di mana peserta dari 23 negara membahas RFID, komunikasi nirkabel jarak pendek, serta jaringan sensor. Kemudian, pada tahun 2000, beberapa perkembangan besar mendorong evolusi IoT. Salah satunya adalah lemari es yang terhubung ke internet
yang diperkenalkan oleh LG Electronics yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja online serta melakukan panggilan video. Pada tahun 2005, terdapat perkembangan penting dalam bidang IoT, berupa robot kecil bernama Nabestek yang mampu menyampaikan berita terbaru, ramalan cuaca, serta perubahan besar saham. Ledakan IoT didukung oleh penambahannya ke Gather Hype Cycle untuk teknologi yang muncul pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, Network Layer Protocol yang merupakan pusat dari IoT diluncurkan secara publik. Sejak saat itu, perangkat yang saling berhubungan telah tersebar luas dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Raksasa teknologi global seperti Apple, Samsung, Google, dan lain-lain memfokuskan upaya mereka pada produksi sensor dan perangkat IoT. Mulai dari termostat yang saling terkoneksi, kacamata pintar, hingga self-driving cars. IoT dapat diterapkan di berbagai jenis industri seperti manufaktur, perawatan kesehatan, transportasi, minyak dan energi, pertanian, retail, dan banyak lagi. Tujuan awal Internet of Things. Internet of Things memiliki tujuan dalam memperluas dampak dari konektivitas internet dengan membuat suatu device dapat dikontrol, dikumpulkan datanya, dan dikirimkan. Device pada IoT biasanya mempunyai batasan dalam hal muatan penyimpanan serta daya komputasi. Konsep itu membuat device IoT membutuhkan hubungan pada sistem, di mana sistem mempunyai daya komputasi yang diharapkan. Dengan menggunakan teknologi jaringan pada masa ini, diperoleh pertumbuhan yang signifikan, yakni kolaborasi di antara kontrol teknologi serta Internet of Things. Internet of Things ialah konsep utama di mana memiliki tujuan dari hubungan untuk semuanya, yakni mengurangi penyimpanan dan power. MQTT ialah suatu transmisi aturan yang diolah oleh International Business Machine atau IBM terpenting dipakai Internet of Things. MQTT dirancang agar dapat melaksanakan publish atau subscribe salah satu transmisi pesan yang tidak berat. MQTT dapat dipakai dalam pengoptimalan jaringan dengan bandwidth rendah serta persediaan computing energi minimal. MQTT dipakai pada beragam desain aplikasi pada Internet of Things, mengenai kemampuan yakni berbagi data, remote control, dan yang lainnya, meliputi juga benda di dunia nyata. Secara fundamental, IoT terfokus pada benda yang dapat dinyatakan secara unik sebagai gambaran fisik pada struktur berlandaskan internet. Hal ini, data IoT dapat disatukan dari berbagai sumber seperti dari berbagai data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Dalam menyelesaikan permasalahan volume data serta heterogenitas pada jenis data. Kemudian adalah capaian IoT sampai sekarang. Capaian IoT tidak lepas dari revolusi industri. Dunia telah memasuki sebuah babak baru yang bernama revolusi industri 4.0. Babak ini menurut Profesor Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami 4 tahapan revolusi. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi jauh lebih murah. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0 yang terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi
Dan yang terakhir, yang keempat adalah revolusi industri 4.0 sendiri yang terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dengan mesin. Setiap babak dalam revolusi industri pasti merubah hidup manusia, mulai dari cara berpikir, pola kerja, dan hubungan antar manusia. Namun, pada revolusi industri 4.0 yang melibatkan teknologi, membuat perubahan tersebut menjadi begitu signifikan. Bukan hanya teknologi, namun juga bidang yang lain, meliputi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, berpengaruh juga terhadap SDM atau sumber daya manusia, karena SDM adalah salah satu faktor keberhasilan dari peran industri 4.0. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia IoT Business, hanya 8,9% perusahaan di Indonesia yang sudah mengadopsi Internet of Things. Jumlah ini masih berada di bawah Thailand yang sudah mencapai 10,7%. Meskipun begitu, adopsi IoT di Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia dengan nilai 5,1%, Filipina dengan nilai 2,8%, serta Vietnam dengan nilai 2,1%. Hasil riset Asia IoT Business ini masih sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Forbes Insight bersama Hitachi Vantara yang menunjukkan sebanyak 70% perusahaan di wilayah Asia Pasifik percaya bahwa peran IoT penting atau sangat penting bagi bisnis mereka. Sebanyak 87% responden percaya bahwa IoT akan menjadi penting bagi masa depan bisnis. Selanjutnya adalah rencana pengembangan IoT di berbagai bidang. Pertumbuhan tren perangkat IoT meningkat tajam akhir-akhir ini jika dilihat dari perangkat IoT yang terhubung. Pertumbuhan tersebut disebabkan karena perkembangan sistem on-chip atau SoC yang mendominasi perangkat yang ada, sehingga menyebabkan komposisi komponen perangkat semakin kecil dan kompak. Contoh penerapan yang terbaru adalah pengaplikasiannya pada bidang olahraga sepak bola yang diberi nama Semi-Automated Offside Technology yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya offside. Kemudian penerapannya pada smart home application dengan memanfaatkan teknologi ini, pengguna dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas rumah. Tidak hanya melihat melalui perangkat saja, akan tapi juga dapat melihat kondisi rumah secara live. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan controlling. Selanjutnya, mengenai gagasan self-driving cars. Dalam hal ini, driver tidak perlu lagi mengontrol gerak mobil, jadi mobil sepenuhnya berada dalam kendali sistem, atau dapat disebut dengan autopilot. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari berbagai sensor yang tersedia dan juga teknologi Maps, autopilot akan mengetahui arah mana yang tepat, mengontrol kecepatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bidang pengembangan IoT. Di bidang kesehatan. Untuk industri perawatan kesehatan, penerapan teknologi IoT meningkatkan kualitas, meminimalisir biaya, serta menyediakan akses pelayanan ke pasien yang lebih besar. Jaringan perangkat terhubung yang mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data pasien dapat membantu mendiagnosis pasien dan bahkan pencegahan penyakit. Perangkat IoT yang terhubung memungkinkan penyedia layanan kesehatan menghindari pengumpulan data manual yang rawan akan kesalahan. Sebagai gantinya, informasi fisiologis pasien dikumpulkan oleh sensor, kemudian dianalisis dengan algoritma AI, dan selanjutnya akan dikirimkan ke pendamping pasien sebagai informasi yang akan ditindaklanjuti.
IoT juga dapat membantu mengurangi biaya rawat inap yang mahal atau kunjungan ke klinik dengan memungkinkan dokter untuk memantau gejala pasien secara aman dari jarak jauh dan memungkinkan pasien untuk berkomunikasi secara aman dengan dokter mereka. Selanjutnya adalah dalam bidang keuangan. Pengaruh teknologi IoT menjangkau hampir semua aspek industri keuangan dari pemrosesan pembayaran hingga layanan pelanggan. Tetapi area yang paling diuntungkan adalah keamanan transaksi pembayaran. Penipuan adalah salah satu masalah terbesar dalam industri ini dan berdampak negatif pada bank, konsumen, serta bisnis. Mengendalikan kejahatan ini adalah prioritas yang tinggi untuk setiap lembaga keuangan. Dan teknologi IoT menawarkan kemampuan pencegahan penipuan yang cukup kuat. Inovasi dalam transaksi pembayaran yang aman telah menghasilkan opsi pembayaran IoT baru seperti Apple Pay, Google Pay, dan berbagai sistem pembayaran lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dalam bidang retail. Dalam industri ini, melihat berbagai inovasi dari penerapan teknologi IoT, beberapa toko menggunakan ponsel cerdas untuk bertindak sebagai asisten belanja di dalam toko virtual. Ini memungkinkan gerai retail untuk menyesuaikan pengalaman konsumen dan memberikan perhatian lebih kepada setiap pelanggan tanpa hanya mengandalkan interaksi karyawan. Selain itu, melalui solusi inventaris otomatis seperti rak pintar yang secara akurat dapat menghitung jumlah item dalam persediaan akan menghindarkan pemilik bisnis dari kesalahan manusia. Hal ini memungkinkan pelacakan barang yang lebih baik serta pengalaman pelanggan yang lebih baik secara online maupun offline dengan memastikan bahwa jumlah persediaan selalu akurat seperti tercantum pada data. Pada bidang manufaktur, teknologi IoT memungkinkan peningkatan efisiensi dan komunikasi yang lebih baik. Beberapa dekade yang lalu, rangkaian pelaporan masalah dengan bagian mesin di pabrik akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Karyawan yang mengetahui masalah harus menghentikan mesin dan memberitahu supervisor tentang permasalahan tersebut. Kemudian, supervisor akan menghubungi orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan produktivitas lantai pabrik. Dengan peralatan terintegrasi, supervisor memiliki akses ke data waktu nyata dari lantai pabrik sehingga mereka akan mengetahui apabila ada ketidakteraturan dalam proses dan dapat bereaksi sesuai kebutuhan. Teknologi IoT memberi perusahaan manufaktur kendali yang lebih besar atas proses kerja mereka dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat serta lebih efisien. Kemudian, dalam bidang perhotelan, cara orang berpergian dan pengalaman menginap di hotel dapat berubah secara drastis dengan teknologi IoT. Hotel sudah mulai memperkenalkan face detector yang memungkinkan manajer serta penyedia untuk mengetahui siapa pelanggan sebelum mereka tiba dan check-in. Sensor dan kamera pengenal emosi juga akan membantu karyawan hotel dalam memprediksi apakah tamu lapar dan memberikan rekomendasi makanan berdasarkan preferensi pribadi mereka. Personalisasi tersebut juga diatur mencakup semua aspek kamar tamu, termasuk pengaturan suhu dan cahaya otomatis pada saat kedatangan. Teknologi IoT dan perangkat yang disematkan menjadi alat yang fleksibel, menarik, dan bermanfaat untuk setiap industri. Pada waktunya, bisnis yang bersaing akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ruang lingkup dan peluang pertumbuhan yang terlibat. Sekian video kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.